Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Deyanti Parvivolia Mustafa dengan NIM 050204244017 dari kelas Hukum Tata Negara 3B, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum. Pada video ini, saya akan membahas sebuah fenomena ketatanegaraan yang sedang menjadi perhatian publik, yaitu dugaan suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara pembebasan Ronald Tanur. Beberapa waktu terakhir, pemberitaan nasional ramai membahas proses hukum yang menyeret 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul, yang diduga menerima suap untuk memutus bebas Ronald Tanur, seorang terpidana kasus penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Dini Sera Afrianti. Kasus ini semakin mencuat setelah Kejaksaan Agung melaksanakan serah terima tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Dan perkara ini kini resmi dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Menurut keterangan resmi Kejagung, para hakim tersebut diduga menerima uang suap sebesar 140.000 dolar Singapura dari pengacara Ronald Tanur, yakni Lisa Rahmat. Dana suap itu sendiri berasal dari ibu Ronald yang bernama Mejriska Wijaya, yang disebut menyetujui seluruh permintaan biaya untuk mengurus putusan vonis bebas. Total dana yang diberikan mencapai sekitar 3,5 miliar rupiah, yang disebutkan disalurkan melalui beberapa tahap, mulai dari penyerahan amplop di Bandara Ahmad Yani, Semarang, hingga pembagian uang di ruang hakim. Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan Kejaksaan Agung pada 23 Oktober 2024. Setelah muncul dugaan bahwa vonis bebas terhadap Ronald Tanur pada Juli 2024 bukan merupakan putusan murni, tetapi dipengaruhi oleh transaksi suap. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan publik, khususnya terkait integritas lembaga kehakiman dan kondisi penegakan hukum di Indonesia. Melalui video ini, saya akan mencoba menganalisis fenomena suap dalam proses peradilan ini menggunakan perspektif hadis-hadis hukum tata negara, termasuk bagaimana prinsip keadilan, amanah, dan larangan riswah atau suap dijelaskan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan setidaknya 6 orang dalam kasus suap bebas terhadap Ronald Tanur. Mereka yang ditetapkan tersangka adalah 3 hakim, pengacara dan ibu Ronald Tanur, serta pejabat Mahkamah Agung. Sebagian kasusnya kini sudah bergulir di persidangan. Kejaksaan Agung sebelumnya telah menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pengacara Ronald Tanur dan seorang mantan pejabat Mahkamah Agung dalam kasus suap vonis bebas terhadap terdakwa kasus pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Dalam penangkapan ini, Kejaksaan Agung juga menangkap pengacara Ronald Tanur karena terindikasi terlibat suap untuk vonis bebas sang klien. Kejaksaan Agung menemukan bahwa hakim Pengadilan Negeri Surabaya saat itu, yaitu Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul telah menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara Gregorius Ronald Tanur. Barang bukti uang miliaran rupiah dalam mata uang berbagai negara telah ditemukan. Hakim-hakim yang telah menyelewengkan wewenang mereka itu kini ditahan di rutan Kejaksaan Agung. Pada bagian ini, saya akan menghubungkan dalil-dalil syariat baik dari Al-Quran maupun hadis dengan kasus aktual yang sedang menjadi perhatian publik, yaitu dugaan suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara pembebasan Ronald Tanur. Yang pertama, Al-Quran melarang memakan harta secara batil dan ini sangat relevan dengan mekanisme suap terhadap hakim. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat ini secara langsung menggambarkan apa yang terjadi dalam kasus suap bebas Ronald Tanur, yakni uang miliaran rupiah sebanyak total 3,5 miliar diberikan kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan tujuan mengubah keputusan hukum, yaitu dari putusan bersalah menjadi vonis bebas. Inilah yang dimaksud dalam ayat membawa harta itu kepada para hakim untuk memakan hak orang lain dengan jalan dosa. Korban Dini Sera Afrianti kehilangan keadilan karena putusan dipengaruhi transaksi, bukan bukti. Syariat menganggap tindakan seperti ini sebagai bentuk paling nyata dari al-batil, yakni kebatilan. Islam tidak melarang hadiah kepada sesama rakyat, tetapi hadiah kepada pejabat atau hakim diharamkan karena mengandung potensi korupsi. Hadiah kepada hakim meskipun dinamai amplop, uang terima kasih, atau bantuan termasuk gulul atau penggelapan amanah publik. Dalam kasus ini, pemberian uang besar dari Ibu Ronald Tanur melalui pengacara Lisa Rahmat jelas bukan hadiah tulus, tetapi transaksi untuk memengaruhi amar putusan. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, hadiah bagi Nabi adalah hadiah dan bagi pejabat adalah riswah atau suap. Maka hadiah sebesar 140.000 dolar Singapura kepada Hakim Surabaya berada tepat dalam kategori yang dilarang secara tegas oleh syariat. Selanjutnya, yakni hadis laknat Allah kepada pemberi dan penerima suap. Hadis ini berbunyi, An Abdillah bin Amri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laknatullahi ala rosi wal murtasi. Hadis riwayat Ahmad nomor 6984, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2313. Hadis ini dinilai sebagai hadis sahih oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Su'aib Al-Arnaud. Dalam kasus suap Hakim Surabaya, keterlibatan pemberi maupun penerima suap yakni pengacara Lisa Rahmat bersama Ibu Ronald Tanur yang berinisial MW sebagai pemberi, serta 3 Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berinisial ED, HH, dan M sebagai penerima dengan tujuan memastikan Ronald Tanur divonis bebas, menunjukkan bentuk pelanggaran berat yang selaras dengan peringatan keras dalam hadis tentang riswah. Nilai suap yang mencapai 3,5 miliar bahkan diserahkan di bandara dan di ruang hakim. Hal ini menegaskan kerusakan sistematik yang terjadi. Hadis Nabi yang melaknat pemberi dan penerima suap relevan dalam konteks ini karena menegaskan bahwa kedua pihak sama-sama berdosa tanpa ada pembelaan bahwa salah satunya terpaksa, serta menunjukkan bahwa dampak riswah bukan hanya pada hubungan personal, tetapi merusak keadilan publik. Oleh karena itu, tindakan mereka apabila terbukti secara hukum termasuk dosa besar dalam perspektif syariat. Analisis selanjutnya yakni menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya yang berjudul Nihayah Al-Zaid halaman 419, memberikan, menerima, dan menjadi perantara suap merupakan perbuatan yang diharamkan syariat karena termasuk membantu kemaksiatan. Beliau menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qabulur riswati haramun wa hiya ma yubadalu lil qadi liyahkuma bighairil haqqi aw liyamtani minal hukmi bil haqq wa i'ta'uha kadzalika li'annahu i'anatun ala ma'siyati. Yang berarti bahwa menerima suap adalah haram
yakni segala sesuatu yang diberikan kepada hakim agar ia memutuskan perkara tidak dengan kebenaran atau menahan diri dari memutuskan perkara secara adil, dan memberikan suap juga haram karena termasuk membantu terjadinya maksiat. Penjelasan ini sangat relevan ketika dikaitkan dengan kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara pembebasan Ronald Tanur. Dalam kasus tersebut, uang miliaran rupiah diberikan oleh Ibu Ronald Tanur melalui pengacara Lisa Rahmat agar majelis hakim menjatuhkan vonis bebas sehingga keputusan hukum tidak lagi didasarkan pada bukti dan keadilan, tetapi pada transaksi finansial. Perbuatan ini memenuhi seluruh definisi riswah atau suap. Menurut Syekh Nawawi, karena hakim terbukti tidak menegakkan keadilan sebagaimana mestinya, sementara pemberi dan perantara ikut membantu terjadinya kemaksiatan yang termasuk tatanan hukum. Hal ini sekaligus berjalan dengan hadis Nabi yang melaknat pemberi suap, penerima suap, serta perantaranya, yang semuanya terjadi dalam kasus ini. Dengan demikian, dari sudut pandang syariat, tindakan para hakim, pemberi, dan perantara adalah pelanggaran berat yang tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga merusak amanah publik dan menghilangkan keadilan bagi korban. Kasus suap ini menjadi bukti nyata bagaimana riswah menghancurkan integritas peradilan secara moral serta agama. Seluruh pihak yang terlibat termasuk dalam dosa besar sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Selanjutnya, riswah atau suap menurut fikih jinayah digolongkan sebagai jarimah ta'zir, yaitu jenis kejahatan yang bentuk dan berat hukumannya diserahkan kepada otoritas negara demi menjaga kemaslahatan umum. Konsep ini selaras dengan sistem hukum Indonesia di mana suap dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman berupa pidana penjara, denda, serta pencabutan jabatan. Sebagai kebijakan atau upaya yang selaras dengan spirit hadis-hadis tentang larangan riswah dan penjelasan Syekh Nawawi bahwa suap adalah bantuan terhadap kemaksiatan, negara perlu menerapkan kebijakan yang lebih ketat untuk menjaga integritas peradilan. Prinsip zero tolerance terhadap hadiah dan gratifikasi bagi hakim harus ditegakkan agar kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak terulang. Selain itu, pengawasan oleh Komisi Yudisial dan lembaga penegakan hukum perlu diperkuat disertai transparansi proses persidangan serta pelarangan interaksi informal antara hakim dan pihak berperkara. Perlindungan bagi pelopor dan penindakan tegas terhadap pelaku suap sejalan dengan prinsip ta'zir dalam fikih dan mendukung terwujudnya maqasid syariah seperti keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan langkah-langkah ini, nilai-nilai syariat dapat diterapkan secara nyata dalam pembenahan sistem hukum modern. Berdasarkan seluruh dalil Al-Quran, hadis Nabi, dan penjelasan ulama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya merupakan dosa, dan dosa itu bertingkat-tingkat, ada dosa kecil dan ada dosa besar. Riswah atau suap termasuk dosa besar. Riswah atau suap merupakan perbuatan yang diharamkan secara mutlak karena merusak keadilan, mengkhianati amanah, dan menjadi sarana untuk menolong kebatilan atas kebenaran. Seluruh unsur riswah, pemberi, penerima, dan perantara dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sudah ditegaskan dalam hadis, dan hal ini tercermin sangat jelas dalam kasus suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara pembebasan Ronald Tanur. Karena itu, negara perlu mengambil langkah perbaikan dengan memperkuat pengawasan hakim, penegakan prinsip zero tolerance terhadap gratifikasi, meningkatkan transparansi peradilan, serta menjatuhkan sanksi yang tegas bagi pelaku suap demi menjaga maqasid syariah, khususnya keadilan dan kemaslahatan umum. Demikianlah pembahasan mengenai kasus suap hakim Pengadilan Negeri Surabaya dari perspektif hadis hukum tata negara.
Mari kita dukung upaya penegakan hukum yang adil dan transparan demi terwujudnya Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.